Sahabat GPIB, selamat pagi, salam damai dan kasih. Saat ini, sahabat GPIB bersama dengan Pendeta Desi Natalia dan saya melayani di GPIB Jemaat Air Kehidupan Kesamben. Sebelum kita merenungkan dan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, terima kasih untuk pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Malam yang gelap telah kami lewati, dan kami memasuki hari yang baru. Biarlah firman-Mu menjadi pandu, menjadi terang, dan menuntun langkah perjalanan hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Allah dan Tuhan, bahkan Juru Selamat dalam hidup kami. Amin. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab kita saat ini dari Kejadian pasal 24 ayat 8b sampai 16 yang menyatakan demikian. Hanya saja anakku, jangan kau bawa kembali ke sana. Hamba itu lalu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor unta dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai macam barang berharga milik tuannya. Ia berangkat menuju arah Mesopotamia ke kota Nahor. Ia menyuruh unta-unta itu berhenti di luar kota itu dekat sumur air menjelang petang, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya aku berhasil hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Sekarang aku berdiri dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis yang kusapa dengan kata-kata ini, tolong miringkan kendimu itu, supaya aku minum. Dan dia menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Demikianlah akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku. Sebelum ia selesai berbicara, datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka istri Nahor. Nahor itu saudara Abraham. Ribka membawa kendi di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, dan belum pernah disentuh laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi kendinya, lalu naik lagi. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Sahabat GPIB, bulan Februari diperingati sebagai Hari Kasih Sayang. Peringatan ini menjadi momen bagi kita bahwa manusia memerlukan cinta atau kasih dalam dirinya. Cinta atau kasih adalah energi bagi manusia sehingga manusia berdaya dalam hidup maupun perjuangan hidupnya, bahkan penderitaan-penderitaan yang dialami. Kasih jugalah yang membuat manusia mampu menikmati hidupnya dan menciptakan kebahagiaan dalam perjalanan hidupnya. Tindakan kasih itu perlu diupayakan oleh kedua pihak, atau lebih yang saling mengasihi. Karena kasih bukanlah tindakan pasif, tetapi kasih adalah tindakan aktif. Dan kasih bukan hanya sekedar menerima saja, tetapi juga memberi, bahkan berkorban. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Sahabat GPIB, dalam bacaan kita saat ini, Abraham juga berupaya agar anaknya Ishak memiliki istri yang bukan hanya mengasihi Ishak,
sebagai suami, sebagai laki-laki, tetapi juga mengasihi Tuhan. Abraham meminta hambanya untuk mencarikan pasangan yang baik bagi Ishak di kampung halamannya, yaitu Aram, lebih tepatnya kota Nahor. Abraham memberikan kriteria pasangan yang cocok dan dikehendaki Tuhan bagi Ishak. Di ayat 12 sahabat GPIB, hambanya bukan hanya berupaya mencari pasangan bagi Ishak, tetapi dia juga berbicara, berdoa kepada Tuhan agar dirinya mampu memilih dan mencarikan pasangan yang sesuai dengan kriteria Abraham, pasangan yang tepat dan cocok bagi Ishak, dan pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sahabat GPIB, di akhir kisah Ishak dan Ribka, mereka saling berkenalan, jatuh cinta, bahkan menjadi salah satu nenek moyang Israel yang menjaga komitmen cinta mereka dengan hanya memiliki satu pasangan dalam akhir hidup mereka. Sahabat GPIB, kisah Abraham dan hambanya menjadi perenungan bagi kita bahwa kasih bukan hanya sekedar kata-kata, tapi juga dibuktikan melalui perjuangan kita untuk membuktikannya dan mewujudkannya. Melalui kesetiaan, ketekunan, kerja keras, bahkan pengorbanan kita di tengah-tengah tanggung jawab, di tengah-tengah pekerjaan, pelayanan kita maupun aktivitas di keluarga, gereja, dan masyarakat. Sahabat GPIB, berapa banyak relasi dalam keluarga, gereja, dan masyarakat hancur dipenuhi kepahitan, kebencian, dendam, karena kasih yang kita miliki menjadi dingin dan beku. Kasih tidak diupayakan. Kasih hanya sekedar slogan Kristiani. Dan hanya status kata-kata indah Alkitab di media sosial maupun di bibir kita. Kisah Abraham dan hambanya ini mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang biasa. Yang dipenuhi dengan kerentanan, sehingga kasih kita atau tangki-tangki cinta kita dapat kosong, dapat kering. Karena kenyataan hidup, karena derita, karena perjuangan hidup, dan masalah-masalah yang datang silih berganti. Oleh karena itu, kita perlu memenuhi kasih Tuhan di dalam diri kita. Dengan selalu membangun relasi yang hangat dan dekat dengan Tuhan melalui doa, peribadahan kita secara rutin dan aktual dengan benar dan sesuai kehendak Tuhan. Seperti hamba Abraham yang bukan hanya berjuang untuk mencari pasangan bagi Ishak, tapi juga menyerahkan perjuangannya ini kepada Tuhan. Karena sejatinya hanya Tuhanlah sumber kasih setia. Karena hanya Tuhan yang membuat kita memiliki energi dan daya dalam menjalani hidup ini. Dan hanya kasih dari Tuhanlah yang membuat kita ketika kita jatuh, kita dapat bangkit lagi untuk berjuang. Kasih dari Tuhanlah yang membuat kita tidak mengalami kepahitan, kegentaran dalam hidup walaupun hidup kita tidak selalu berjalan sesuai yang kita inginkan. Walaupun hidup tidak selalu manis. Tetapi ketika kita dilingkupi kasih Tuhan, maka kita akan selalu melihat hal-hal baik, bahkan berakhir happy ending. Karena hanya Tuhan yang mampu mengubah kutuk menjadi berkat, ketidakbaikan menjadi proses pertumbuhan yang menuju kita menjadi manusia yang baik. Sahabat GPIB, kasih Tuhan dalam diri kita juga yang membuat kita mampu mengalirkan kasih Tuhan ini kepada sesama dan membawa perubahan dalam membangun relasi kehidupan sehari-hari. Yang akhirnya membuat banyak orang memiliki kekuatan, memiliki harapan dalam hidup.
Sehingga relasi yang kita bangun menjadi lebih hangat, lebih menenangkan, lebih menguatkan, dan bukan relasi yang menjatuhkan, menghakimi, menyakiti, hanya memenangkan ego atau keegoisan kita. Kasih dari Tuhanlah yang membuat kita mampu melihat sesama, diri kita, bahkan hidup ini dengan berharga, dengan penuh kasih. Sahabat GPIB, kasih bukan hanya kita minta kepada Tuhan agar memenuhi diri kita, sehingga kita tidak negatif, kita tidak pahit. Tapi kita memiliki tanggung jawab iman juga untuk membagikan, untuk melatih diri kita, dan memenuhi dunia ini dengan cinta kasih Tuhan yang tanpa syarat, seperti yang Yesus ajarkan ketika ia berada di kayu salib. Sahabat GPIB, kiranya kisah Abraham dan hambanya meneguhkan kita untuk selalu menjalani hidup ini berdasarkan kasih dari Tuhan. Selamat menjalani hari ini dan minggu-minggu Prapaskah ini dengan kasih Tuhan yang bukan hanya mengubah diri kita, tetapi mengubah relasi maupun kehidupan di dunia ini menjadi lebih indah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, biarlah kasih-Mu selalu menuntun dan menyertai kami, sehingga kami mampu menjalani hari-hari kehidupan kami dengan cinta kasih-Mu. Berkati juga Tuhan gereja-gereja-Mu, terkhususnya GPIB. Biarlah GPIB juga mampu menghadirkan kasih Tuhan melalui setiap panggilan dan pengutusannya, melalui peribadahan, pelayanan, dan persekutuan. Berkati seluruh jemaat-jemaat agar mereka pun mampu Tuhan menghadirkan kasih Tuhan dalam setiap perjuangan hidup, dalam setiap tanggung jawab dan peran mereka di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Jujur Tuhan, untuk melakukan hidup kasih tidak mudah. Tetapi kami yakin dan percaya ketika Engkau memenuhi diri kami akan selalu dimampukan dan berdaya dalam menjalani hidup kami. Kami juga berdoa, terkhususnya bagi tim MNC, Morning, Night Call, GPIB, Tuhan berkati. Biarlah mereka juga selalu mengerjakan tanggung jawabnya dengan kasih. Dan biarlah Morning Call, Night Call menjadi wadah untuk kami menceritakan tentang kasih dan harapan di dalam diri-Mu. Kami serahkan juga Tuhan pemerintahan dan bangsa kami. Biarlah liputan cinta kasih-Mu selalu membuat kami membangun hidup kebersamaan yang berbeda ini dengan cinta kasih. Dan kami menyerahkan sepanjang hari ini perjuangan kami, tantangan kami, pergumulan kami. Lingkupi kami dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami mampu menjalani hidup ini, mampu melihat sesama kami, bahkan kenyataan hidup yang kadang menyakitkan dan mengecewakan kehidupan kami ini. Kami dapat melihatnya dalam cinta kasih, dan bahkan rencana-Mu yang besar dan dahsyat itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami yang menyerahkan hidup kami hanya kepadamu, karena kami tahu Engkaulah kekuatan perlindungan kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GPIB, selamat berjuang, selamat menjalani aktivitas hari ini dengan cinta kasih. Tetap jaga kesehatan fisik, jiwa, maupun spiritual kita sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan, sesama maupun diri kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin.